Khotbah Minggu hari ke-329 24 November tahun 2024, Kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14, perikop penglihatan tentang Dia yang hidup kekal. Minggu ini di hari yang ke-329 tanggal 24 November adalah sebagai berikut. Diambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14. Dengan perikop adalah penglihatan tentang Dia yang hidup kekal. Dengan topik kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Itulah topik pada minggu ini. Sekarang kita melihat dalam prakhotbah diambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Trompet yang ketujuh. Apa makna isi trompet dari yang ketujuh? Itulah sebagai prakhotbah atau epistel. Kemudian kita masuk dalam khotbah dengan membaca ayatnya pada minggu ini, yaitu Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan 14. Demikian bunyinya. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Yang ke-10, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. 12. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dari saatnya. Ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa,
suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam inti khotbah pada hari ini, kita lebih dulu melihat pedoman kita selama bulan November, ya, untuk mengingat kembali topik kita, mengasihi dengan kasih Kristus. Dan ini dijabarkan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian kamu akan tahu, orang akan tahu bahwa kau murid-muridku, kata Yesus, jikalau kamu saling mengasihi. Jadi sudah jelas ada batasan dibuat oleh Tuhan Yesus. Kalau kita saling mengasihi, berarti kita sudah dimasukkan dalam murid-murid Yesus atau umat Allah. Kemudian, kenapa kita harus saling mengasihi? Karena kasih itu sendiri adalah Allah. Ya. Dan dikatakan, ya, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi karakter dan sifat-sifat Allah yang paling dominan adalah kasih. Maka kita sesama manusia wajib saling mengasihi untuk, ya, mengikuti karakter dan sifat-sifat Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam implementasi kasih, ya, kasih itu, ya, boleh dikatakan lebih besar dari iman dan juga pengharapan. Jadi iman percaya dan pengharapan kita di dunia ini, kasih lebih besar dari kedua itu. Nah, berulang-ulang saya katakan, kenapa lebih besar? Ya, karena, ya, iman, kepercayaan itu ada di dunia. Di sini kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, itu di dunia. Kalau sudah di sorga, tinggal menerima hasil daripada iman kita. Tinggal menerima. Dan pengharapan juga demikian, ada di dunia. Kalau di sorga, tinggal menerima apa yang kita harapkan. Tentu perbuatan iman kita. Nah, dasarnya kalau kita saling mengasihi. Nah, dan kalau kasih itu ada di dunia, ada di surga. Kalau di dunia ada 3 kasih dalam model Alkitab, itu sudah pasti ada 3, ya. Nah, apa yang 3 itu? Yaitu storge, ya, saling mengasihi antara keluarga, saudara kandung, kakak adik, itu harus saling mengasihi. Itu dikatakan dalam storge. Nah, kemudian lebih luas lagi dalam masyarakat, filia.
kita mengasihi teman yang bukan saudara kita, tapi hanya bersaudara dari segi hubungan emosional, ya, hubungan pertemanan, bisnis, dan segala macam, dan tidak ada hubungan keluarga. Itulah dikatakan filia, ya. Jadi kasih atas pertemanan. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu eros. Kasih eros ini adalah percintaan. Laki-laki mencintai perempuan dan sebaliknya, perempuan mencintai laki-laki. Dan masuk dalam jenjang perkawinan itu adalah sebagai hadiah dari Tuhan Allah. Karena Tuhan mengatakan tidak boleh manusia sendirian, harus, ya, ditemani oleh seorang temannya, ya, supaya dia bisa mempunyai keturunan dan supaya mempunyai keturunan yang banyak. Nah, itulah yang 3 kasih ada di dunia. Nah, kemudian ada satu lagi kasih, ini di sorga sudah pasti, tapi di dunia belum pasti, tergantung siapa yang menjalankannya di dunia. Itulah dikatakan kasih agape. Kasih agape adalah dia berikan cuma-cuma, tanpa ada balas jasa. Itu diberikan. Nah, itulah kasih daripada Allah. Keselamatan itu anugerah, cuma-cuma diberikan oleh Allah. Dan di sorga pun nanti, apabila Allah memerintah langsung, semua makanan tanpa bayar, gratis. Buah pohon yang berbuah setiap bulan di tepi sungai yang rindang, itu juga diberikan cuma-cuma. Tidak perlu lagi kita bawa uang di surga, tidak perlu lagi membeli barang, anggur, daging-daging, ya. Semua diberikan gratis. Di sanalah cinta agape tercipta. Jadi kalau di dunia cinta agape tergantung siapa yang menjalankan. Kalau Yesus di dunia sudah dibuktikan cinta agape. Dia mati disalibkan. Dia tidak menuntut dan dia rela berkorban demi umat manusia. Nah, itulah yang dikatakan mengenai kasih, ya. Nah, kemudian kasih itu juga bisa menutupi banyak dosa. Nah, itulah yang sangat-sangat kita harapkan, supaya orang semua memiliki kasih. Karena kasih bisa menutupi dosa, ya. Nah, 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihanilah sungguh-sungguh seorang dan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Nah, apakah ada contoh yang menutupi banyak dosa? Dan siapa yang memaafkan, dia memiliki kasih. Tapi bagi orang yang tidak pernah mau memaafkan, dia tidak memiliki kasih. Ya. Sama dengan tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mengenal Allah atau tidak? Kalau kita memiliki kasih, maka jelas kita mengenal Allah. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak kenal Allah. Apapun caranya, dan bahkan Allah juga kadang-kadang, kau panggil aku Tuhan, tapi aku tidak mengenal kau, kata Tuhan, ya. Bisa saja. Iblis juga bisa manggil Tuhan, iblis, ya. Tapi apakah dia kenal Tuhan? Ya, hanya mengatakan aja Tuhan, oh Tuhan, padahal dalam hatinya kasih tidak ada sama sekali, sama dengan tidak mengenal Tuhan. Nah, itulah kasih dan
selalu ada tinggal dalam diri manusia, ada 3 hal yang selalu tinggal, yaitu iman, kepercayaan, pengharapan, dan kasih. Namun kasihlah yang lebih besar, karena kasih ada di bumi dan ada di surga. Nah, kemudian kita masuk dalam khotbah hari ini, ya. Dan sebelum kita masuk khotbah, kita coba masuk dulu dalam epistel. Apa epistel yang kita baca hari ini, yang diberikan dalam kitab Wahyu, ya, pasal 11 ayat pasal 15 sampai dengan 19. Nah, di sini dengan perikop tadi dikatakan adalah trompet ke-7. Nah, apakah maksud dari Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19? Trompet ke-7 dan kaitannya dengan peti perjanjian di surga. Apa hubungannya? Nah, trompet ke-7 dibunyikan menandakan datangnya kerajaan Allah yang kekal dan keadilannya. Jadi kalau sudah dibunyikan trompet yang ke-7, maka disitulah kedatangan kerajaan Allah yang kekal. Artinya Allah memerintah di seluruh penjuru dunia itu. Dunia akan hilang, Allah turun tangan. Ini merupakan momen ekatologis yang menunjukkan transisi dari pemerintahan duniawi menuju, ya, kerajaan ilahi. Jadi dari pemerintahan duniawi menuju ke kerajaan ilahi. Kalau trompet ke-7 sudah dibunyikan, ya. Nah, yang lengkap dan sempurna. Jadi kerajaan ilahi itu yang lengkap dan sempurna, serta berkaitan erat dengan peti perjanjian di surga, ya, yang menjanjikan janji dan keselamatan bagi umatnya. Jadi peti perjanjian itu adalah menyimpan janji dan keselamatan bagi umatnya. Dalam ayat ini disebutkan bahwa setelah trompet ke-7 ditiup, Allah mengatakan bahwa kerajaan dunia menjadi kerajaan Tuhan dan Kristusnya. Jadi diambil alih, ya. Kalau trompet ke-7 sudah dibunyikan, maka kerajaan dunia diambil alih oleh kerajaan Tuhan. Ayat ini menunjukkan, ya, momen penting ketika, ya, kerajaan dunia diserahkan kepada Tuhan dan Kristusnya, ya, menandakan kedatangan zaman baru dalam sejarah keselamatan. Jadi kalau trompet sudah dibunyikan, itu datangnya zaman baru, ya. Artinya sudah berubah dari yang lama menjadi yang baru. Hal ini juga mengaitkan langsung dengan peti perjanjian
yang melambangkan kehadiran Tuhan dan janji-janji Allah yang setia kepada umatnya. Jadi sosok daripada peti perjanjian adalah kehadiran Tuhan. Jadi tadi dikaitkan dengan peti perjanjian, karena kalau sudah kehadiran Tuhan untuk memerintah di dunia atau pemerintahan dari dunia ini diambil alih, dan itu juga kehadiran peti perjanjian, karena di mana ada Tuhan di situ ada peti perjanjian. Nah, dengan demikian ya, maka trompet ketujuh tidak hanya menandai pengukuhan ya, kekuasaan Tuhan. Jadi trompet ketujuh itu dibunyikan bukan hanya pengukuhan kekuasaan Tuhan, tetapi juga pengingat janji-janjinya yang berada dalam peti perjanjian itu di surga. Nah, jadi trompet dibunyikan itu bukan hanya mengenang pengukuran mengenai kekuasaan Tuhan, tetapi juga pengingat janji-janjinya yang berada dalam peti perjanjian. Jadi janji-janji Tuhan itu ada semua dalam peti perjanjian itu. Inilah dikatakan bahwa dalam peti perjanjian itu ada janji-janji Tuhan tentang keselamatan bagi semua umat manusia. Nah, kemudian pedoman bulan November tetap adalah mengasihi dengan kasih Kristus. Jadi dengan prakhotbah ini, trompet ketujuh dibunyikan, terdengar suara dari surga kuat sekali. Nah, bagaimana suara daripada surga itu? Nah, dikatakan bahwa kekuasaan untuk memerintah dunia ya, berada sekarang dalam tangan Tuhan kita dan Raja Penyelamat yang dijanjikannya. Ia akan memerintah selama-lamanya. Jadi kalau sudah diambil alih, dia akan memerintah selama-lamanya. Nah, kemudian ada 24 penatua yang setia pada Tuhan, itu menyembah Allah Maha Tinggi, Tuhan Maha Kuasa yang ada dan yang sudah ada. Jadi mereka tuh angkat bicara. Begitu trompet dibunyikan bahwa Tuhan sudah mempunyai kerajaan, maka penatua-penatua yang setia kepada Tuhan itu mereka berteriak ya, bahwa berseru ya, Tuhan Maha Kuasa yang ada dan yang sudah ada. Itulah yang dikatakan. Kami berterima kasih kepadamu sebab engkau sudah memakai kekuasaan-Mu yang besar dan sudah mulai memerintah. Artinya bersenang-senanglah orang yang setia kepada Tuhan itu, karena begitu Tuhan memerintah, mereka akan mendapat kebebasan dan mendapatkan tempat yang layak ya. Kemudian orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mengamuk ya. Jadi kalau tidak mengenal Tuhan, dia mengamuk. Nah, jadi waktunya Tuhan menumpahkan amarahnya dan mengadili orang-orang yang mati. Rumah Allah terbuka, peti perjanjian terlihat, dan apabila itu terjadi, maka kilat, guntur terus menerus, dan beberapa gempa bumi dan juga hujan es. Itu nanti akan terjadi setelah trompet yang ketujuh dibunyikan. Nah, inilah dalam prakhotbah. Nah, kemudian kita masuk dalam khotbah minggu ini ya.
adalah yang diambil tadi dari Daniel pasal 7 ya, ayat 9 sampai dengan 14 yang setelah kita bacakan tadi. Nah, sekarang apa makna ya, dan apa pesan moral dari Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14. Nah, jadi Daniel mengatakan, dan sementara aku melihat tahta-tahta didirikan, dan seorang yang tua ya, menggunakan jubah putih dan rambutnya seperti wol atau bulu domba yang bersih. Tahtanya adalah api. Ya, kalau kita tahu, kalau Tuhan datang dengan malam hari dengan tiang api, datang pada siang hari dengan tiang awan. Nah, sekarang dia bilang tahtanya api. Coba kita lihat, tahtanya api. Kemudian roda-roda daripada kursinya ya adalah nyala api. Jadi rodanya nyala api, tahtanya juga api. Dalam ayat ini kita melihat gambaran tentang kesabaran Allah dan ya kekuatannya dan otoritas Allah ya, menegaskan bahwa meskipun dunia ini dipenuhi dengan kekacauan ya, dan tantangan, pada akhirnya Allah yang hidup akan memerintah dengan adil dan abadi. Nah, jadi seperti dalam prakhotbah tadi, begitu trompet yang ketujuh dibunyikan, itu mendatangkan akan kehadiran Allah untuk mengambil alih kepemimpinan dunia. Nah, yang tidak mengenal Allah akan mengamuk, tapi justru Allah akan menaruh hukum keadilan yang diberikan kepada manusia. Dan lautan api siap menanti orang yang memang harus dijatuhkan ke dalam lautan api. Nah, tapi kalau kita lihat tadi bahwa orang penatua-penatua yang setia kepada Tuhan, mereka begitu datang trompet yang ketujuh, artinya dibuka, sorga dibuka dan peti perjanjian itu muncul, berarti penghakiman akan dimulai. Bagi orang yang percaya pada Tuhan, dia sangat senang. Tuhan yang Maha Kuasa, Kau yang ada dan yang sudah ada. Itulah pernyataan mereka. Dan mereka sangat mengharapkan keadilan. Dan bagi yang percaya pada Tuhan, selama ini mereka belum dibangkitkan, begitu dibunyikan sangkakala atau trompet yang ketujuh, dia juga bangkit, bangun dan memuji, memuliakan Tuhan. Nah, dalam ayat ini kita melihat gambaran tentang kesabaran Allah ya, dan kekuatannya dalam pemerintahan yang akan diambil alih, karena itu adalah otoritas Allah ya, untuk mengambil alih kekuasaan di dunia, meskipun kacau balau atau tidak teratur. Nah, seperti ya, ada binatang yang 4 ya, di awal daripada ayat ini ya, dalam Daniel 7 ayat 1 sampai 8 itu ada 4 binatang ya. Dan 4 binatang itu adalah singa dengan sayapnya, beruang, macan tutul,
dan seekor binatang yang mengerikan dan yang kuat dengan 10 tanduk. Nah, jadi empat binatang ini digambarkan adalah kekuatan-kekuatan kerajaan-kerajaan. Seperti singa, ini melambangkan kerajaan Babilonia. Kita tahu Babilonia begitu kejamnya kepada bangsa Israel. 70 tahun ditindas, ya. Gitu hebat. Nah, kemudian beruang. Beruang itu digambarkan seperti Persia dan Media. Persia yang 127 provinsi. Dan kita tahu di Persia itu banyak orang-orang yang sangat benci kepada Yahudi. Tapi kita lihat dalam beberapa hari ini, dengan pengaruh Esther dan Mordekai, harusnya mereka dibantai dan dibunuh oleh Haman, dan sudah mendapatkan surat yang distempel oleh raja. Baik hartanya mau orangnya dibasmi semua. Tetapi Mordekai yang membantu atau menyelamatkan raja, dia diberikan penghargaan. Akibat dari penghargaan tersebut, maka terus Esther sebagai ratu daripada Ahasuerus, dia menyelesaikannya dengan baik. Sehingga bangsa Yahudi memenangkan pertarungan tersebut. Dan kematian di pihak musuh-musuhnya, di semua provinsi kota-kota kecil itu 75.000 orang meninggal. Nah, kemudian di dalam kota Susan, ibu kota, hari pertama tanggal 13 meninggal 500 orang. Termasuk ke-10 anaknya Haman dibunuh. Dan Esther meminta supaya anaknya digantung. Mayat sudah mati tapi minta digantung. Tapi disetujui. Dan melanjutkan untuk hari ke-14 supaya bangsa Yahudi bisa melawan daripada musuh-musuhnya. Diberikan oleh Raja Ahasuerus, ya. Sehingga mereka membunuh lagi 300 orang pada hari ke-14. Nah, maka Yahudi memperingati pesta Purim hari yang ke-14 dan 15. Pesta Purim hari ke-14 itu ada di kota-kota kecil, ya, dan provinsi-provinsi yang tersebar di 127 provinsi. Dan khusus di ibu kota negara Persia atau Susan, di sana dirayakan tanggal 15 karena peperangan melawan musuh-musuhnya berakhir tanggal 14. Nah, inilah yang digambarkan tadi itu beruang, yang melambangkan Media dan Persia. Jadi dianggapnya kerajaan Persia dan Media itu seperti beruang yang ganas, ya, dan yang sangat-sangat kejam. Nah, kemudian seekor macan tutul. Nah, macan tutul ini melambangkan kekaisaran Yunani. Ini juga banyak penindasan dan penganiayaan. Nah, kemudian yang keempat, ini binatang, ya, yang mengerikan dan kuat dengan 10 tanduk. Tapi binatang ini tidak ada apakah kerbau, apakah macan, apakah sih, tapi sebuah binatang dengan 10 tanduk. Wah, ini yang paling kejam, menindas, ya. Nah, kalau kita melihat kekaisaran Roma, jadi ini melambangkan kekaisaran Roma, ya. Jadi binatang kekaisaran Roma ini boleh dikatakan ya termasuk juga membenci Israel, ya. Nah, kemudian dengan keempat binatang menggambarkan 4 kerajaan, itu semua dilumpuhkan, ya, dilumpuhkan, dan binatang itu katanya dibunuh dan dibuang ke api, ya. Nah, jadi 4 kerajaan ini juga diambil alih oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang berkuasa. Semua diambil alih oleh Tuhan.
kerajaan-kerajaan itu. Nah, kemudian sikap binatang menunjukkan perbuatan jahat dan penindasan terhadap umat Allah. Namun pada akhirnya kekuasaan Allah akan mengalahkan kekuatan-kekuatan tersebut dan memulihkan kerajaannya. Jadi dipulihkan karena Tuhan Allah pernah berjanji kepada Daud yang disampaikan melalui Nathan pada waktu Daud ingin membangun rumah Tuhan. Tapi Allah mengatakan, bukan kamu yang membangun rumah kepada saya, tapi anak kandungmu sendiri yang menduduki tahtamu untuk membangun rumah Tuhan bagi saya. Dan itu jelas, itulah Salomo. Dia membangun bait suci kepada Tuhan Allah, dibangun selama 48 tahun. Nah, kemudian yang kedua, janji yang kedua yang diberikan kepada Nathan melalui Nathan untuk disampaikan kepada Daud bahwa dari keturunanmu raja segala raja, dan dia memimpin di kota Sion selama-lamanya. Jadi dikatakan memimpin di kota Sion selama-lamanya. Sekarang apakah sudah ada? Belum. Kota Sion sekarang, Yerusalem itu hanya kota biasa. Tapi the News of Jerusalem, Yerusalem yang baru itu dibangun, ya, dan luasnya itu dicatat dalam Wahyu, ya, pasal 21:9, ya. Itu luasnya adalah 2.400 kilometer panjang, lebar, dan tinggi. Jadi dikatakan, boleh dikatakan kubik, ya. Jadi 2.400 kilometer panjang, lebar, dan tinggi. Coba kita bayangkan 2.400 kilometer. Seluas 2,5 kali Pulau Jawa. Jadi 2,5 kali Pulau Jawa inilah kira-kira panjangnya, ya. Nah, lebar, panjang, dan tinggi. Itulah the News of Jerusalem. Dan inilah yang tercipta apabila trompet ketujuh dibunyikan, sorga terbuka dan peti perjanjian itu kelihatan. Semua keselamatan itu ada di dalam peti perjanjian itu. Karena di mana ada Tuhan, di situ hadir peti perjanjian. Nah, jadi di sini pemerintahan diambil alih oleh Tuhan. Maka tadi dikatakan orang yang tidak mengenal Tuhan mengamuk. Tapi orang yang setia kepada Tuhan bersyukur dan memuji Tuhan dan mengucapkan terima kasih. Artinya, yang selama ini penderitaan yang mereka derita dan sudah terjawab pada saat trompet dibunyikan oleh malaikat. Dan kerajaan Allah tiba pada saat itu. Dan yang memimpin dunia adalah Allah sendiri. Tidak ada lagi raja-raja, semua raja-raja sudah hilang. Musnah semua. Dan manusia pun yang tadinya masih hidup itu diperbaharui. Kalau dia memang mendapatkan imbalan yang baik, masuk. Tapi kalau dia juga harus masuk ke api neraka, di sana ada penghakiman. Jadi khotbah pada minggu ini adalah apabila bunyi trompet itu sudah dibunyikan, maka kerajaan dunia akan tamat dan tidak ada lagi kerajaan dunia, hilang. Nah, kemudian seperti topik kita minggu ini adalah kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Itulah, kalau sudah kerajaan Allah datang, semua akan diperbarui dan
orang yang percaya seperti dikatakan oleh Yesus, datang kepadaku tidak akan kelaparan, percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi pada waktu bunyi trompet itu dibunyikan, yang orang yang memakan roti hidup dari Tuhan, dia berhak menduduki tempat tersebut. Dan di sana Allah sebagai pemimpin, dan itu sudah dikatakan bahwa dia akan raja dari segala raja dan berada di kota Sion selama-lamanya, tidak terbatas, ya. Dan dialah penguasa. Nah, dengan demikian tugas kita seperti perikop pada bulan ini, mengasihi dengan kasih Kristus. Itulah tugas kita. Kalau kita sudah memiliki kasih, kita sudah mempunyai karakter yang sama dengan Allah, karena Allah itu adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini, khotbah. Semoga khotbah ini bisa memperkuatkan kita sehingga kita dapat siap sedia setiap saat. Nah, kalau Paulus mengatakan Kristus bagi saya adalah hidup dan mati untung. Kristus kehidupan, berada dalam Kristus, maka kematian itu untung. Nah, jadi apabila bunyi sangkakala itu sudah dibunyikan trompet itu, trompet ke-7, ya, bagi orang yang mengandalkan Yesus Kristus akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti tadi Penatua yang 24 itu menyatakan bahwa Tuhan yang ada sekarang dan yang sudah ada maha tinggi dan maha besar. Amin. Tuhan memberkati kita.